Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kembali jumpa lagi di dalam Sabda Setia, edisi hari ini, Senin 19 Mei 2025, dengan tema Sukacita yang didasarkan pada bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 5. Sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara kami. Kini kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau melawat kami dengan Roh Kudus, supaya hati dan pikiran kami diterangi untuk mampu memahami kebenaran firman-Mu sendiri. Demi Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Setia dimanapun Anda berada, nas firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 5. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Judul renungan hari ini adalah langkah ketiga menuju bahagia. Nah, Sobat Setia, hari ini kita akan melanjutkan langkah kita menuju bahagia. Dalam ayat hari ini dikatakan, berbahagialah orang yang rendah hati. Banyak orang percaya bahwa menjadi lemah lembut atau rendah hati tidak lain dan tidak bukan dari orang yang tidak mempunyai nyali. Bahwa ketika kita menjadi lemah lembut, kita menjadi rendah hati, maka kita membiarkan orang lain menginjak-injak diri kita. Namun, apakah seperti itu yang Yesus maksudkan? Dalam bahasa aslinya, lemah lembut digunakan atau merujuk kepada keadaan kuda yang terkekang atau binatang buas yang telah dijinakkan. Kata lemah lembut dengan demikian bermakna atau menggambarkan kekuatan yang terkendali. Jadi, ketika Yesus berbicara tentang lemah lembut, Dia tidak berbicara tentang ketiadaan daya, tetapi Dia berbicara tentang bagaimana kekuatan yang sudah dipercayakan Tuhan dalam diri kita oleh terang Roh Kudus, oleh daya ilahi menjadi sesuatu yang dapat atau tetap terkendali. Jadi, berbahagialah orang yang dapat membiarkan Tuhan untuk mengendalikan hidup mereka. Nah, pernahkah saudara juga melihat ketika berada di jalan raya, ada mobil yang di kaca belakangnya atau di bumpernya tertulis stiker, Tuhan adalah co-pilot saya. Jika saudara ingin menjadi orang yang lemah lembut atau rendah hati atau ramah, maka sebagaimana terjemahan asli kitab tersebut, kita harus melepaskan dulu tulisan itu dan mengkritisi tulisan tersebut, serta menjadikan Tuhan sebagai pilot. Sekali lagi, sebagai pilot, bukan co-pilot. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin banyak di antara kita juga menyukai acara televisi yang cukup terkenal, American Idol. Saya pun beberapa kali menyaksikan acara tersebut. Salah satu pemenang atau finalis pada tahun-tahun pertamanya bernama Carrie Underwood. Setelah memenangkan ajang pencarian bakat ini, single pertama yang ia keluarkan, yang kemudian juga menjadi hits yang cukup besar, berjudul Jesus Take the Wheel. Jesus Take the Wheel. Sebuah baris dalam penggalan refrainnya berbunyi demikian. Yesus pegang kemudi dari tanganku. Aku tidak bisa melakukan ini sendiri, aku akan melepaskannya. Yesus pegang kemudi. Kita pun juga mungkin sering mendengar atau menyanyikan lagu dalam kidung jemaat yang punya nada serupa, berjudul Yesus kau nahkodaku, kemudikan bidukku di samudra hidupku. Nah, Bapak Ibu Saudara Sobat Setia, roh kita atau roh yang kita biarkan mendiami diri kita haruslah roh Tuhan sendiri, roh yang penuh dengan kerendahan hati, roh yang penuh dengan kelemah lembutan.
Bukan orang yang tidak punya pendirian, tetapi orang yang berada di bawah kendali Roh Kudus. Untuk mencapai kebahagiaan sejati, kita harus menyadari kebutuhan kita akan Tuhan, meratapi dosa-dosa kita, dan hari ini langkah ketiga menuju kebahagiaan adalah bersikap rendah hati serta tidak mencoba melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, tapi bergantung pada kekuatan Tuhan sendiri, bergantung kepada pengendalian yang daripada Tuhan, bergantung pada bimbingannya, tuntunannya atas hidup kita. Menjadi pengemudi dalam hidup kita adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan untuk membawa kita pada kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, yang terus dan senantiasa membimbing hidup kami. Ajar kami untuk terus setia, membiarkan diri kami dikendalikan oleh Roh Tuhan sendiri. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sobat setia dimanapun Anda berada. Selamat berkarya dan Tuhan memberkati.